Shalom. Ulangi shalom. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sidang Jumat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali seperti biasa. Kita beribadah minggu. Kita akan mengikuti di gereja ini baik secara langsung dari rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Berimba, lebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu Pendeta Oktavianti yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Yuberi sebagai liturgus, Pendeta Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan membantu pelayanan kebaktian hari ini, Bapak Diakon Budi Alpianto sebagai pemain keyboard, Saudari Rizky Adelia, dan Saudara Yusak Alejandro yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kemudian Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penatua Timotius sebagai operator LCD dan multimedia, dan seluruh sidang jemaat yang bisa hadir saat ini untuk mengikuti ibadah di gereja ini, baik secara langsung juga dari rumah tangga masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, kami akan membacakan berita jemaat hari ini Minggu tanggal 15 Desember 2024 sebagai berikut. Yang pertama, untuk pelayanan kebaktian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 seperti biasa dilaksanakan pada pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Yang bertugas lingkungan pelayanan 3. Untuk pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Diakon Esterlin, song leader Saudari Astriani Yulinsia dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi, pemain musik Saudari Mesia Apriliani, menggunakan tata ibadah hari raya Advent yang keempat. Kemudian untuk berita keuangan, pemasukan dan pengeluaran seperti yang terdapat di dalam berita jemaat, tidak ada perubahan. Dan yang masuk pagi ini seperti biasa kolekte sekolah hari Minggu Rp68.000. Kemudian ada persembahan syukur dari Alexander Kurniawan sebesar Rp100.000. Kemudian persembahan syukur ulang tahun ke-75 dari Bu Yimen A. Gurun sebesar Rp150.000, dan persembahan syukur pernikahan ke-10 atas nama Jackson dan Eka sebesar Rp100.000. Itu berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini. Kami sampaikan yang ketiga, berita kebaktian. Untuk kebaktian kategorial maupun rumah tangga kosong karena sudah tidak ada putaran untuk jadwal tahun ini. Kemudian untuk kami sampaikan dari Majelis Pekerja Harian bahwa Bapak Ibu yang ada rencana akan melaksanakan ibadah syukur pada bulan Desember, kami persilakan untuk melapor atau menghubungi pengurus lingkungan masing-masing, atau bisa kepada kami di bidang pelayanan. Kemudian juga langsung bisa kepada Ibu Ketua Majelis Jemaat GKI Berimba, Ibu Pendeta Oktavianti STH. Itu yang bisa kami sampaikan supaya kami bisa menyusun jadwal dari Majelis Pekerja Harian. Yang sudah masuk pada bulan Desember ini, yang belum dilaksanakan dan juga yang sudah dilaksanakan. Dan yang belum dilaksanakan yang sudah masuk, pertama di tempat Derna M. Namoy lingkungan pelayanan 3, yaitu tanggal 15 Desember itu pukul 16. Kemudian di tempat keluarga Bapak Budiman Tupak lingkungan pelayanan 3 itu tanggal 21 Desember itu pukul 16. Kemudian di tempat keluarga Rinus atau Bapak Deri lingkungan pelayanan 2, alamatnya di Jalan Kapuas Seberang 1, itu tanggal 23 Desember
2024 itu kami ulangi, kalau tempat Rinus tanggal 22 Desember 2024 itu tepatnya hari Minggu, itu jam 11 setelah ibadah Minggu. Mohon maaf tadi, tempat Rinus tanggal 22 Desember. Kemudian di tempat keluarga Joy Sastro itu tanggal 23 Desember pukul 16. Kemudian di tempat keluarga Bapak Budi Alpianto Tulingon Pelayan 1 tanggal 28 Desember 2024 itu pukul 11. Itu ada 5 jadwal yang sudah masuk yang belum dilaksanakan untuk minggu depan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ada rencana untuk menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus, dan itu dilaksanakan pada hari Rabu 1 Januari 2025. Untuk itu dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk mengambil formulir untuk pengisian data di Sekretariat Majelis Jemaat GKI Barimba. Data yang sudah masuk pada sekretariat untuk sakramen baptisan kudus tanggal 1 Januari tersebut, pertama dari keluarga Christine Octavia, nama anaknya Kraleta Irene Yonata. Kemudian dari keluarga Untung atau Kristina, nama anaknya Yunike Aura Kasih. Nah, itu berita tentang layanan kebaktian. Kami sampaikan sekali lagi ada kebaktian syukur. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 16, tempat keluarga Derna M. Namoy. Untuk yang bertugas, liturgus Ibu Diakon Esterlin, khotbah Pendeta Oktavianti STH, keyboard Penetua Mardi Ampong, song leader Ibu Herlina Wiuda. Diundang semua Bapak Ibu saudara sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian akan dilaksanakan lagi ibadah mengenang 40 hari telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga almarhumah Anike, yaitu pada hari Sabtu 21 Desember 2024 waktu pukul 16 atau jam 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Budiman Tupak di lingkungan pelayanan 3. Untuk yang bertugas, liturgus Bapak Diakon Niko Wirawanjaya. Kemudian kebot Bapak Diakon Budi Alpianto. Kami ulangi, untuk keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto, song leader Griselda Desmonda. Diundang semua Bapak Ibu warga jemaat GKI Barimba untuk ibadah dimaksud. Kemudian kami bacakan lagi ibadah syukur lingkungan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2024 waktu pukul 11, tempat rumah keluarga Rinus atau Bapak Dedi tadi. Itu yang liturgus Bapak Penatua Yuberi Ejumben, keyboard yaitu saudara Martino Lukas Unihin. Untuk song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Juga diundang seluruh warga jemaat untuk hadir pada ibadah dimaksud. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga pada hari Senin 23 Desember 2024 waktu pukul 16 pukul 4 sore, tempat rumah keluarga Joy Sastro lingkungan pelayan 1. Yang bertugas Ibu Penetua Atangsi di Bungai, keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Penetua Merisa. Diundang juga seluruh warga jemaat untuk hadir pada ibadah dimaksud. Selanjutnya untuk ibadah syukur mengenang 1 tahun almarhumah Sri Apriasi Pani, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 11 jam 11 pagi pada hari Sabtu, tempat rumah keluarga Bapak Budi Alpianto. Untuk petugas liturgus Ibu Penetua Atangsi di Bungai, keyboard Penetua Mardi Ampong, song leader Ibu Penetua Merisa. Diundang semua warga jemaat untuk hadir pada ibadah maksud. Kemudian sebelum kami
menyampaikan. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa buah undangan. Ada undangan ibadah dan perayaan Natal seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Saka Pinang. Undangan ibadah dan perayaan Natal seksi pelayanan Bapa Jemaat GKI Saka Pinang dilaksanakan pada hari Selasa 17 Desember 2024. Kami ulangi, hari Selasa 17 Desember 2024 pukul 15. Kami ulangi, hari Selasa 17 Desember 2024 pukul 15 WIB sampai selesai. Tempat Gereja Lelo Jemaat Saka Pinang. Panitia, Ketua Jaya, Sekretaris Karyanto mengetahui, Ketua Majelis Pendeta Maria Prehesti STH MM. Kami akan bacakan lagi undangan Natal SP per Jemaat GKI Sungai Pasah. Kami ulangi, undangan perayaan Natal seksi pelayan perempuan Jemaat GKI Sungai Pasah dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024, tempat Gedung Gereja GKIC Pasah. Kami ulangi, Sabtu 21 Desember 2024, tempat Gedung Gereja Sungai Pasah. Ketua Seniwati SPD, Sekretaris Rami SPD, Ketua Majelis Jemaat GKI Sungai Pasah, Pendeta Mulyani Puri SPDK. Selanjutnya kami bacakan undangan Panitia Natal Bersama KPB Resort GKI Kapuas Seberang dan SPB Jemaat GKI Berimba. Panitia Natal KPB bersama SPB Jemaat GKI Berimba tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. Kami ulangi, hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, waktu pukul 15, tempat Gereja Betania Barimba. Diundang semua kaum Bapak Jemaat GKI Barimba, juga jemaat diundang untuk jemaat ya. Panitia, Ketua Penetua Mardi Ampong SPD, Sekretaris Penetua Timoteus, turut mengundang Ketua Majelis Jemaat sekaligus Ketua Majelis Resort Pendeta Oktavianti STH. Ada satu lagi membacakan Panitia Perayaan Natal Gabungan ASN, TNI, Polri, DPRD, Organisasi Wanita, BUMN, BUMD, Gapensi, Kadin, dan Masyarakat Kabupaten Kapuas. Natal dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 16. Kami ulangi, hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 16. Tempat lapangan Bukit Ngelangkang, Jalan R. Suprapto, Kuala Kapuas. Panitia, Ketua Umum Dr. Tonon Irawati Panjaitan MM, Sekretaris Umum Martono Eskep MM. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Ibu Pendeta dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah, baiklah kita mempersiapkan diri kita dan kita angkat pujian kepada Tuhan lewat nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya, PKJ nomor 13. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing untuk kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Amsal pasal 24 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dari Amsal pasal 24 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bijak lebih berwibawa dari orang kuat, juga orang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus
Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Dan ajarilah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Dalam sadar kami juga mengaku akan segala kelemahan dan perbuatan salah kami. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan bagi hubungan antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Jangan kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini, melainkan ampunilah kami dan basuhlah kami dari dosa sehingga dapat hidup kembali sebagai anak-anak Allah yang setia. Kami bersyukur dan memohon ampun hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat menyambut dengan ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Kita telah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena itu pada saat ini kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman-Nya berkata, "Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku." Jemaat kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 76, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang terdapat di dalam Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau mengurniakan kepada kami masa raya Adventus ini, yang di dalamnya kami berseru kepadamu. Jadikanlah masa raya ini persediaan kami lahir dan batin, sehingga kami sadar akan kesukaan dan kepahitan dunia ini, dan tolonglah kami supaya percaya di dalam Tuhan saja ada kebahagiaan dan sukacita yang benar. Bangkitkanlah di dalam kami pengharapan yang teguh, yang di dalamnya kami mempunyai tanah air di sorga, dari mana kami menanti juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teguhkanlah kami dalam penantian ini dengan firman-Mu, agar kami tidak condong ke kiri atau ke kanan, melainkan tetap teguh bersama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20 di bawah judul Janji Keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada hari itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, tetapi menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku yang membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita akan sambut bersama
Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Dalam Minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan akan kita dengar dari kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami sekalian, untuk kami dapat mengerti memahami firman-Mu dengan baik, mengimaninya dan mampu untuk melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita yang berbahagia, kita yang mendengar firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Saudara, Bapak, Ibu, tembok dan jeruji penjara bukan menjadi satu halangan bagi Rasul Paulus untuk ia terus mempedulikan keadaan jemaat yang pernah ia layani. Secara khusus jemaat Filipi, ia masih memperhatikan jemaat Filipi ini, dan ia mendengar perkembangan jemaat itu, apa yang terjadi dengan jemaat itu, ia pun peduli. Sehingga meski tembok dan jeruji penjara menghalangi dia untuk bertemu, tetapi ia menulis suratnya, menulis pesannya yang ia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Dan di dalam nas ini kita melihat Paulus memberikan nasihat itu kepada jemaat ini, karena ada hal yang terjadi yang bagi Paulus ini sangat penting untuk ia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Kita melihat ada dua macam nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Yang pertama nasihatnya adalah supaya jemaat ini terus menjaga keutuhan persekutuan jemaat. Ini yang ia ungkapkan di sini, harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Secara umum dalam satu organisasi, perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar, karena jemaat ini berbeda-beda pola pandang, pola pikirnya. Tetapi gereja itu adalah tubuh Kristus. Anggota satu dengan yang lain itu harus saling melengkapi. Karena itu meskipun ada banyak perbedaan pendapat di antara jemaat, perbedaan pandangan, sekecil apapun perselisihan yang terjadi di dalam jemaat itu, tentu akan sangat besar dampaknya, pengaruhnya di dalam kesaksian, pekabaran Injil, dan juga dalam persekutuan. Lebih spesifiknya di sini, Paulus menasehati Euodia dan Sintike. Meski tidak dijelaskan di sini apa yang terjadi dengan kedua orang perempuan ini. Yang pasti kedua orang perempuan ini adalah rekan sekerja Paulus dikatakannya. Artinya orang-orang yang membantu Paulus dalam pekabaran Injil di jemaat Filipi. Entah apa yang terjadi dengan kedua orang perempuan ini, yang pasti meski tidak dijelaskan tertulis kepada kita, kita dapat memahami kenapa Paulus menekankan nasihat kepada kedua orang perempuan ini, Euodia dan Sintike. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran antara dua orang perempuan ini. Padahal mereka adalah, boleh dikatakan tanda petiknya, pemimpin di dalam jemaat yang juga membantu Paulus untuk memberitakan Injil. Dan pertengkaran, perselisihan di antara mereka tentu juga akan berdampak kepada jemaat, berdampak kepada persekutuan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau perempuan yang bertengkar, ya, berbeda mungkin kalau dengan laki-laki yang bertengkar.
Kalau mungkin laki-laki pakai otot bisa ya, kalau sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau perempuan beda, ya areknya mah ya, ya. Bahkan bisa mempengaruhi orang lain, bisa memprovokasi, bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut-ikutan orang lain itu membenci. Ya, ya, bukan berarti saya merendahkan perempuan ya, tetapi kadang memang itulah bedanya. Kalau perempuan yang bertengkar lain ceritanya. Nah, ini kita melihat Euodia dan Sintike, perselisihan di antara mereka, sehingga Paulus mengatakan kepada mereka, mereka ini harus sehati sepikir. Sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kalimat di dalam Tuhan. Artinya mereka harus mengingat bahwa mereka juga adalah bagian dari persekutuan anggota tubuh Kristus di dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan adalah bagaimana mereka satu dengan yang lain mampu memiliki kerendahan hati, sebagaimana Yesus Kristus yang telah memberikan contoh dan teladan. Karena perselisihan itu akan berdampak besar untuk persekutuan di jemaat, dan itu tidak baik. Itu tidak baik. Karena itu kalau ada perbedaan pendapat, itu sesuatu yang wajar, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menghambat pertumbuhan gereja itu sendiri, merusak persekutuan. Karena itu Paulus juga meminta satu nama di sini, sunsugos, untuk menolong, artinya menjadi mediator, memediasi kedua orang perempuan ini, menasehati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jadi begitu Paulus sangat memperhatikan hal yang paling esensial dalam persekutuan jemaat ini, yaitu bagaimana keutuhan jemaat itu terjadi ketika di antara jemaat hidup dalam kasih, dalam kebersamaan dan kerendahan hati, sehati sepikir di dalam Tuhan. Itu nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, Paulus di sini mengajak jemaat untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saudaraku, sukacita adalah ciri dasar kehidupan Kristen. Sukacita harus ada pada setiap orang Kristen, walaupun mungkin dilihat dari sisi manusia tidak ada alasan untuk bersukacita. Secara umum orang bersukacita karena usahanya diberkati, sakitnya sembuh, kekayaannya melimpah dan lain-lain. Tetapi bagaimana kalau di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan tidak ada yang bisa diandalkan, kita harus tetap bersukacita. Ini yang cukup sulit. Tapi ada yang harus diperhatikan dalam nasihat Paulus. Ada kata di sini, bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, kalimat di dalam Tuhan. Memang wajar orang bersyukur atau bersukacita di dalam keberhasilan dan dalam keadaan yang lancar hidupnya. Tapi ciri dasar orang percaya adalah bersukacita di dalam Tuhan. Artinya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, baik itu dalam keadaan yang menyenangkan maupun juga dalam keadaan yang menyedihkan. Karena di dalam Tuhan tadi, bahwa pimpinan Tuhan atas hidup kita ini tidak pernah salah, tidak pernah salah. Nah, itulah sebab walau di dalam penjara, tembok dan jeruji penjara menghalangi Paulus, tetapi itu tidak membuat dia tidak bersukacita. Keadaan itu tidak membuat dia tidak bersukacita. Dia tetap bersukacita, ia mengagungkan Tuhan melewati doa dan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dari mulut dan hati Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Dan ucapan syukur inilah yang membuat ia melihat kuasa Allah sungguh luar biasa.
dalam pengucapan syukur orang percaya, kita akan terus melihat kuasa Allah itu bekerja di balik peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan yang kita rasakan, karena kita bersyukur. Sehingga di dalam kitab Korintus dia menyebutkan banyak sekali kesulitan hidup yang dialaminya. Dalam segala hal kami ditindas, katanya, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Inilah sukacita di dalam Tuhan. Sebab percaya pada Tuhan, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala hal. Bersyukur berarti kita memberi kesempatan kepada Tuhan sebanyak-banyaknya untuk bertindak dalam hidup kita. Bersyukur akan memampukan kita melihat dari sudut pandang yang lain penderitaan, kesulitan, dan masalah itu. Sehingga sudut pandang itu, masalah, kesulitan, penderitaan itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang baik untuk kita, karena Tuhan akan selalu mengerjakan rancangan yang indah di balik setiap peristiwa kehidupan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, janji Tuhan bagi orang yang bersuka cita dalam Dia adalah, dalam nas ini dikatakan Paulus, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya akhirnya Paulus katakan, bersyukurlah, bersukacitalah senantiasa supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi tujuan sukacita adalah supaya dari kesaksian kita orang melihat kita sebenarnya dan orang melihat Yesus melewati hidup kita. Iman kita ini harus nyata di dalam cara hidup. Iman kita ini harus nyata dalam tutur kata dan cara bagaimana kita mengatasi masalah hidup. Tidak hanya iman status belaka, tetapi harus nyata dalam hidup kita. Tidak hanya itu tujuannya, dalam ayat 5 dikatakan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan ada bersama kita. Karena itu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu tentu berbicara tentang kekhawatiran. Pasti semua kita sering bahkan pernah yang namanya khawatir. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Tetapi jangan sampai kekhawatiran kita itu berdampak untuk hidup kita menjadi diri kita yang tidak punya pengharapan. Kekhawatiran membuat kita terpuruk. Kekhawatiran membuat kita tidak ada semangat untuk menjalani kehidupan. Kekhawatiran membuat kita lupa bahwa ada kuasa yang lebih besar di atas segala kekhawatiran kita. Ada kuasa yang lebih besar yang mengendalikan hidup kita, yaitu kuasa Tuhan. Karena itu dalam situasi kekhawatiran, maka Paulus mengatakan, artinya serahkan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam doa. Ketika kita khawatir, berdoalah Bapak Ibu. Ketika kita khawatir, bermohonlah kepada Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan tidak segera Ia beri. Mungkin jawaban Tuhan tidak sama atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi yakinlah, Tuhan selalu memberi yang baik. Dan pemberian Tuhan itu tidak pernah salah untuk hidup kita. Selalu baik adanya. Akhirnya semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagi setiap orang yang melakukannya, namanya akan tercantum dalam kitab kehidupan.
Artinya setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala hal, nama mereka akan dikenal oleh Tuhan. Nah, inilah yang boleh kita renungkan di minggu Advent yang ketiga ini. Mari kita sehati sepikir menjaga persekutuan jemaat. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sambutlah kedatangannya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, firman-Mu kupegang selalu. Setelah itu kita akan menerima doa syafaat. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu kesempatan bagi kami beribadah memuji Engkau. Kami mengungkapkan isi hati kami kepadamu melewati pujian, penyembahan kami dan doa kami pada saat ini. Sebab tidak ada tempat lain kami meminta pertolongan selain hanya kuasa Yesus Kristus saja yang kami andalkan. Dan pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang tidak pernah terlambat. Tuhan selalu merancangkan rancangan yang indah dan damai sejahtera untuk kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari-hari hidup kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Semuanya karena kasih karunia kemurahan-Mu. Bahkan kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia kemurahan-Mu dulu, kini, dan selama-lamanya. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim dan zaman. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami sekalian dalam iman ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan, kekhawatiran, dan pergumulan dunia. Jangan biarkan kami dihimpit oleh pergumulan kekhawatiran dunia ini yang membuat kami lemah dan tidak berdaya, bahkan kami kehilangan pengharapan. Tetapi biarlah dengan kekuatan firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh melangkah dalam iman, menjalani hari hidup kami dengan pertolongan Tuhan sendiri. Allah Bapa di sorga, mampukanlah kami untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu.
Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati mohon pengampunan daripada-Mu. Sucikan, kuduskan hidup kami. Kami yang berdosa ini, yang sering berbuat salah, pelanggaran di hadapan-Mu, menyakiti hati sesama kami, baik melewati tutur kata dan tingkah laku kami. Terlebih kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah Engkau berkenan mendengarkan seruan doa kami pada saat ini. Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, baik kami secara pribadi lepas pribadi, baik itu keluarga, baik itu rumah tangga kami masing-masing, usaha pekerjaan kami, impian, cita-cita dan harapan kami. Biarlah Bapa di sorga bekerja seluas-luasnya menyatakan apa yang baik untuk hidup kami. Berkati dan pimpinlah kami ya Tuhan, dalam kami melaksanakan tugas, peran dan tanggung jawab kami masing-masing, baik itu di tengah keluarga rumah tangga maupun juga profesi yang kami jalani saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat, yang jauh mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Biarlah Bapa hidup kami ini dipenuhi oleh berkat Tuhan, dilimpahkan berkat Tuhan. Kami tidak berkekurangan, tapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Sehingga nama Tuhan saja yang boleh kami tinggikan, kami permuliakan. Dan Bapa di sorga, kami juga tidak lupa mengucap syukur kepadamu, Sang Pemberi berkat. Kami serahkan juga apa yang menjadi perjuangan hidup anak-anak kami, mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembangnya, mereka yang tengah berjuang di dalam pendidikannya. Berikanlah kepada mereka hikmat dan roh yang takut kepada Tuhan, agar mereka dipimpin oleh roh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, generasi-generasi kami, bahkan juga menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa dan patah semangat, tetapi terus berjuang meraih impian dan cita-cita, sehingga generasi-generasi kami, anak-anak kami, kelak menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses, anak yang memberikan kebanggaan bagi orang tua, mengangkat harkat dan martabat keluarga, dan lebih-lebih mereka terus setia dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Juga kami sebagai orang tua, berikanlah kami hikmat ya Bapa, agar kami dapat menjadi orang tua yang baik, memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka, terlebih teladan iman. Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami sebagai orang tua untuk anak-anak kami. Biarlah Bapa, Engkau memberikan kami berkat-Mu, agar kami sebagai orang tua juga dapat mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, menyekolahkan mereka, bahkan juga kami boleh menjaga mereka dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami percaya Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, segenap keluarga, rumah tangga masing-masing, terlebih untuk jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami saling mengasihi dalam kebersamaan, dalam kepedulian, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Semata-mata yang kami lakukan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di mana melewati keberadaan jemaat-Mu, orang lain akan melihat Yesus di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan sekalian kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkatilah kami ya Tuhan, baik kami pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris penginjil, siapapun yang terlibat dalam melayani Tuhan, terlebih kami yang melayani pada pagi hari ini di gereja-Mu, penatua diakon, petugas operator sound system multimedia, pemain musik, song leader, siapapun Tuhan, koster gereja, kami yang melayani, berkatilah kami ya Bapa. Biar pelayanan kami ini tidak sia-sia,
tetapi boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan melewati pelayanan kami. Nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami tetap semangat dan setia untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami pun juga menyerahkan penata layanan yang ada di gereja-Mu, melewati program-program pelayanan, program pembangunan gereja baru. Diberkatilah ya Bapa. Engkau tahu apa yang kami perlukan secara khusus untuk pembangunan gereja baru Barimba. Tuhan, Engkau membukakan pintu berkat bagi kami, melewati orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyalurkan sarana berkat, baik itu para donatur, baik itu pemerintah. Tuhan pakai mereka untuk mendukung pembangunan gereja baru ini, dan panitia akan tetap semangat dan setia untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya, sehingga pada saatnya gereja baru itu dapat selesai dan mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kehadiran jemaat tentu mendukung setiap program-program pelayanan dan pembangunan, baik itu melewati dana, tenaga, pikiran, persembahan syukur, kolekte-kolekte yang diberikan oleh jemaat dengan penuh sukacita. Dengan memberi, jemaat tidak berkekurangan, tetapi justru dengan memberi semakin berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan warga jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Jamahlah mereka, tolonglah mereka dalam pergumulan mereka pada saat ini. Kami menyerahkan Bapak Roben Yakub dan juga istri yang saat ini dalam keadaan sakit. Jamahlah orang tua kami ini, berikan kepulihan dan kesembuhan bagi mereka, berikan semangat, bahkan melewati obat-obatan, makanan, minuman. Tuhan memberkati semua itu, menjadi sarana untuk mereka boleh memperoleh kesembuhan dan kepulihan. Juga kami tetap mendoakan rekan sekerja kami, Ibu Penatua Tara. Tuhan, dalam ketidakberdayaannya di tempat tidurnya, biarlah hatinya terus menyerukan nama Tuhan. Ia tetap bersuka cita di dalam Tuhan, meski situasi kondisi yang harus ia alami pada saat ini membutuhkan kesabaran ekstra yang harus ia miliki. Karena itu Bapa, berikan kepada Ibu Penatua Tara kesabaran, hikmat yang datang daripada Tuhan. Ia berserah kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan memberkati pengobatan yang diterimanya. Tuhan memberkati keluarga yang mendampinginya. Diberikan kesabaran-kesabaran bagi mereka, agar mereka dapat tetap maksimal mendampingi orang yang mereka kasihi, yang berjuang untuk sembuh saat ini. Kami juga berdoa bagi Ibu Anita Susilawati. Tuhan juga memberkati dia dalam pemulihannya. Jamahlah ia ya Tuhan, berikan kesembuhan kepadanya melewati obat-obatan, makanan, dan minuman. Juga jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dalam keadaan sakit pada saat ini, tolonglah mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami berdoa bagi anak kami Gi Pandeo yang berulang tahun ke-12. Kami berdoa bagi orang tua kami Yimen Agurun yang berulang tahun ke-75. Kami berdoa bagi saudara kami Alexander Kurniawan yang berulang tahun ke-28. Rasa syukur terima kasih mereka nyatakan bagi Tuhan atas pertambahan usia. Biar bertambah berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka, bahkan kebahagiaan. Juga pasangan Jackson dan Eka yang memasuki ulang tahun perkawinan yang ke-10, Tuhan menyertai, memberkati rumah tangga mereka, selalu menikmati kebahagiaan, sehati sepikir di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Allah Bapa di sorga, kami serahkan juga Ibu Dina yang pada hari ini akan berangkat dari Singapura menuju ke Indonesia. Tuhan, Engkau menyertai dia dalam perjalanan.
Jauhkan ia dari segala mara bahaya celaka, berikan kepadanya kesehatan secara fisik, dan berikan kemudahan kelancaran untuk prosesnya di imigrasi. Dan kami percaya ia boleh sampai dalam keadaan yang baik dan selamat dan penuh dengan sukacita ke tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan sekalian orang dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Hendaklah kita ucapkan dengan hati, mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah akan nats persembahan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-6b. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka semua datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitahukan perbuatan masyhur Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami ya Tuhan, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil dan setia kepada-Mu. Engkau selalu melihara kehidupan kami, jalan-jalan menolong kami sungguh ajaib dan luar biasa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, oleh karenanya dengan sukacita kami mau menyerahkan persembahan ini kepada-Mu. Kami percaya Engkau baik dan setia. Terimalah persembahan ini dan ajarkan kami untuk selalu mengasihi dan suka memberi sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 72, bait yang pertama hingga persembahan syukur selesai kita kumpulkan. PKJ 72. Menikah
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat, Kidung Baru NKB nomor 196 bait yang pertama dan bait yang kedua. NKB 196. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.